Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita dan hari-hari kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Markus pasal 11 ayat 25. Demikianlah dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita ini adalah orang yang berdosa, tetapi mendapatkan kasih karunia yang dari Allah, yaitu berupa cinta kasih-Nya yang membuat kita yang berdosa mendapatkan kesempatan dalam pengampunan. Pengampunan itu dinyatakan dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Allah itu sendiri melalui Yesus Kristus. Sehingga pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itulah jalan daripada diperbaikinya hubungan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, meskipun kita masih tetap hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini, tetapi cara hidup kita haruslah mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus, bahwa kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia, mendapatkan anugerah pengampunan dosa. Maka kita harus membuka diri, membuka kehidupan kita dengan kehidupan yang baru. Kalau dahulu kita adalah orang yang berdosa, kalau dahulu kita adalah orang yang suka mendendam, membenci, dan lain sebagainya, maka dengan mengingat penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita, maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang juga terbuka untuk mengampuni, terbuka untuk memberikan sukacita, yaitu kasih kita. Karena jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kasih itu akan menutupi banyak sekali dosa. Maka kasih yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menutupi dosa-dosa kita, demikian jugalah kehidupan kita menjadi umat Allah hendaklah menyatakan kasih itu untuk bisa membuka diri di dalam pengampunan dosa. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada sesuatu yang ada dalam hatimu terhadap seseorang. Ini mau mengatakan, sebelum kita berdoa, memiliki komunikasi kepada Allah, maka terlebih dahululah kita harus menyelesaikan pribadi kita, menyelesaikan kehidupan kita dengan orang lain. Bagaimana kita yang adalah orang berdosa yang telah diampuni, maka demikian jugalah sikap kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Karena Yesus sendiri mengajari murid-muridnya berdoa, doa Bapa kami yang mengatakan, ampunilah dosa-dosa kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan ini juga adalah bagian dari itu. Sehingga kita diingatkan, sebelum kita berdoa kepada Tuhan, maka terlebih dahulu mempersiapkan diri bahwa kita memang benar-benar
mendamaikan diri kita dengan diri kita sendiri, mendamaikan diri kita dengan orang lain, mendamaikan diri kita dengan lingkungan kita, sehingga segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu harus kita selesaikan sehingga kita bisa berdoa dan meminta pengampunan. Karena apa yang dikatakan? Supaya Bapamu juga yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Maka marilah membuka diri untuk bisa mengampuni, untuk bisa memaafkan, untuk bisa menghapuskan dosa-dosa orang lain. Karena kita juga telah mendapatkannya. Karena dosa-dosa kita, bukan karena perbuatan kita diampuni oleh Allah, tetapi karena Allah yang penuh dengan cinta kasih, itulah yang telah menyelamatkan kehidupan kita dari setiap dosa dan kesalahan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat mempersiapkan diri di dalam minggu-minggu Advent ini, sehingga hidup kita tidak lagi dijumpai menjadi hidup yang tercela, tetapi menjadi hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami, yang mengingatkan kami agar kami memperdamaikan diri kami, dengan orang lain, dengan orang yang ada di sekitar kami, bahkan dengan alam sekitar kami, agar kami dapat mempersatukan hubungan yang intim bersama dengan Engkau. Kami umat-Mu yang berdosa telah Engkau persatukan, telah Engkau perdamaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah Engkau korbankan, sehingga kami mendapatkan keselamatan itu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu. Ajari kami untuk menjalani kehidupan kami, untuk taat kepadamu, untuk dapat berbuat seperti yang Engkau telah nyatakan dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap orang percaya di dalam setiap aktivitasnya. Berkatilah mereka yang sakit. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesembuhan. Berkatilah setiap orang yang berduka, Engkau akan memberikan penghiburan dan peneguhan. Begitu juga dengan orang-orang yang menghadapi segala pergumulan. Sertai mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan pergumulan mereka dengan sukacita di dalam kasih setiamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.